keberhasilan dari masyarakat produktif aman COVID-19 ini sangat bergantung dengan kedisiplinan dan kesadaran kolektif dari masyarakat, terutama dalam mematuhi protokol kesehatan. Dan kita harus memastikan protokol 4 sempurna era COVID-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan jangan panik, serta konsumsi makanan yang bergizi. Baik, Mbak Vika, teman-teman semuanya, apakah sudah siap untuk kita mulai acaranya sore ini? Oke, tapi Pak Iying belum gabung nih, Mbak. Oke, gimana? Mas Azwanya sudah bisa bergabung? Jakarta Pusat hadir. Jakarta Pusat, apa kabar? Coba kamu tiap Baik. Mana suaranya nggak ada? Gambarnya nggak ada. Gambarnya bisa dinyalain, Pak Heru. Ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Ya. Ini ada Sawah Besar, ada Senen ya, ada Kemayoran. Wah, luar biasa hari ini ya. Ada Menteng, ada Johar Baru. Wow, luar biasa semuanya hadir ya. Siap, terima kasih. Pak Sudin, gimana Pak Sudin? Hadir juga ya hari ini ya? Sudah siap. Sebentar lagi, 2 menit nyampe. Ah gitu, baik. Ada di ruangan, bentar lagi. Baik, Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Mbak Vika, gimana kita mulai saja atau gimana Mbak Vika? Sebentar ya, untuk menunggu Pak Iim sama Mas Azwal untuk join dulu, Mbak. 5 menit lagi ya. Baik, teman-teman semuanya mohon bersabar. 5 menit lagi kita akan mulai acara kita. Tetap semangat, tetap cerah ceria nih. Kayaknya teman-teman juga udahlah cerah ceria banget sore ini ya. Halo Pak Ayut, apa kabar Pak Ayut? Pak Erus juga sudah hadir.
Mbak Evi. Halo Mbak Evi. Ya, silakan Mbak Vika, gimana? Pak Iim sudah hadir ya? Kita bisa mulai sekarang. Kita mulai sekarang saja, boleh? Oke, siap. Silakan Mbak Evi. Ini kita live di Facebook fanpage OKOC Indonesia ya. Baik. Terima kasih Mbak Vika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan satu tatap muka melalui online pelatihan kewirausahaan di 2020 yang akan mengambil tema pelaku usaha lakukan ini di new normal. Sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan semuanya dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan bersama dengan Pak Iim sebagai ketua umum OKOC Indonesia dan juga Pak Eru sebagai kepala seksi KUKM di Sudin PPK UKM Jakarta Pusat, dan juga saat ini juga hadir Pak Sudin ya. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya yang sudah hari ini meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Baik, sebelum acara saya ingin bahas sedikit mengenai pelaku usaha lakukan ini di new normal. Apa sih new normal? Tentu saja kita sudah tahu bahwa saat ini dengan adanya pandemi virus corona pasti dipastikan dunia akan memasuki sesuatu fase new normal. Hal ini juga berlaku di Indonesia yang kita tidak kembali lagi kepada situasi normal sebelum COVID-19 ini muncul. Nah, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Jadi kita harus bisa menyesuaikan pola hidup kita dengan adanya virus ini gitu ya. Secara sosial kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dan beraktivitas bekerja dan tentu saja harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain ya, atau social distancing. Menghindari kerumunan, kemudian ketika kita bekerja atau kemudian sekolah-sekolah dibuka, tentu saja harus ada sosialisasi atau harus ada yang namanya social distancing, gitu ya. Nah, selain itu kita juga berpikir nih, apa sih yang paling berdampak dengan adanya munculnya COVID ini adalah para pelaku UMKM ini mau seperti apa dan apa yang perlu dilakukan oleh para UMKM atas hal ini gitu kan. Apakah new normal ini akan mendatangkan new hope, harapan baru bagi para UMKM, atau ini adalah merupakan sebuah tantangan yang bisa kita lewati bersama gitu ya. Yang saya berharap bahwa Bapak Ibu semua yang hadir di sini, para pelaku usaha, kemudian para pendamping UMKM, ini terus berusaha untuk bisa beradaptasi dengan adanya virus COVID ini atau virus corona ini. Nah, hari ini kita berkumpul di sini ada Pak Sudin, ada Ketua Umum OKOC Indonesia, dan kami sebagai organisasi OKOC Indonesia tetap mensupport para UMKM untuk bisa memberikan satu pencerahan. Apa sih strategi UMKM agar usahanya bisa terus berjalan, sehingga UMKM yang saat ini usahanya sedang mati suri atau stop beroperasi tetap bisa survive gitu kan. Kemudian apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi new normal ini? Dan bagaimana supaya skema bisnis ini bisa diterapkan oleh UMKM di era new normal ini? Baik Bapak Ibu semuanya, saya berharap hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali pencerahan-pencerahan, banyak sekali ilmu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sehingga Bapak Ibu bisa tetap survive dengan keadaan seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Telah hadir bersama dengan kita yaitu Pak Iim sebagai Ketua Umum OKOC Indonesia yang hari ini juga akan memberikan pencerahan, yang akan memberikan banyak sekali masukan buat kita sebagai para pelaku UMKM dan juga para pendamping UMKM. Mungkin nanti juga akan ada dari Dinas KUMKM ya yang akan juga memberikan satu pencerahan untuk Bapak Ibu semua terkait dengan bagaimana bisnis kita bisa berjalan.
Dan hari ini juga kita kehadiran Mas Azwa yang akan nanti memberikan juga dari sisi pelatihan apa sih yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua sebagai pelaku UMKM dan juga para pendamping terkait dengan mengatasi strategi apa yang bisa diberikan kepada para pelaku UMKM. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Pak Iim sebagai Ketua OKOC Indonesia untuk memberikan pencerahan untuk kita semua. Baik Pak Iim, apakah sudah siap Pak Iim? Ya, halo Pak Iim. Ya, halo. Ya, sudah siap ya Pak Iim ya? Ya, siap. Atau baik. Kalau mau Pak Erus dulu boleh sambil memberikan sambutan dan materi Pak Erus. Oh baik, kalau gitu. Pak Erus, gimana Pak Erus? Apakah sudah siap Pak Erus? Silakan. Siap. Baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pencerahan dan juga sambutan nih dari Dinas KUMKM Jakarta Pusat ya saat ini Pak Erus ya. Ya, betul. Baik, silakan Pak Erus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suaranya? Jelas, Pak Erus. Ya, Pak Erus, silakan. Ya, seperti Coach Iim selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Ibu Epi, mungkin saya baru kenal ya. Juga tim OKOC yang tidak bisa sebutkan satu-satu dalam seperti ini. Kemudian, salam hormat kami dari Kepala Suku Dinas PPKUMKM Jakarta Pusat. Sedang ada kegiatan sama Pak Wali Kota barusan, nanti mungkin akan menyusul hadir. Nah, terima kasih sekali kepada semuanya para peserta Zoom meeting ini. Yang pertama mungkin tentunya kepada Coach Iim beserta jajarannya, kemudian kepada para pelaku UMKM se-Jakarta Pusat. Maaf nih, Coach Iim saya duluan bicara nih. Silakan Pak Erus, silakan. Kemudian kepada para pendamping Jackpreneur se-Jakarta Pusat. Kemudian kepada semua yang mengikuti dalam hal ini untuk anggota Binaan Jackpreneur dengan keterbatasan waktu dan tempat Coach Iim bahwa kami mengadakan di setiap sekretariat kantor kecamatan. Jadi hanya nampung maksimal 13 orang, Pak. Jadi insya Allah dengan 13 kali 8 kecamatan sampai 100 orang. Nah, mudah-mudahan semua mengikutinya. Karena kalau kita adakan di kecamatan secara berkumpul kan sulit, Pak. Karena ada PSBB ya. Walaupun dalam hal ini kesulitan adalah kalau di lantai 4 kecamatan tuh tidak ada wifi, Pak. Nah, kalau kita serahkan ke anggota binaan di rumah masing-masing, kesulitannya adalah mengenai belum tentu tersedia jaringannya, Pak. Nah, gitu artinya. Jadi semua standby di kecamatan. Mudah-mudahan semua hadir. Baik, saya selaku Kepala Seksi KUMKM Jakarta Pusat akan memberikan sedikit pesan-pesan ya yang sudah sampaikan oleh Pak Surung kepada saya menyampaikan. Yang pertama mengenai program dinas PPKUMKM adalah melalui Suku Dinas PPKUMKM Jakarta Pusat akan memfasilitasi berupa pemasaran produk bagi produk-produk hasil daripada binaan kita. Walaupun mungkin sumbangsinya sedikit, tapi berusaha, Pak. Setiap bulan rutin kita akan berbelanja ya produk-produk UKM, tentunya dengan syarat tertentu. Misalnya kemasan sudah bagus. Nah ini tujuannya adalah supaya UKM kita nih berjalan, Pak, pemasarannya. Ya. Yeah. Yang sudah dilaksanakan oleh dinas mulai melalui koperasi dinas membuat paket, Pak. Membuat paket seharga 170.000. Isinya itu adalah pencuci tangan, kemudian keluar apa? Keluar itu. Bukan keluar. Kan nggak minta itu. Lanjut, ada gangguan. Pencuci tangan, kemudian sambal, kemudian ada juga semacam keripik, ya. Itu nilai 170.000 yang dibeli oleh karyawan atau pegawai kita, ASN. Di dalam arti
kita juga membantu ya memfasilitasi dalam hal pemasaran. Dengan tujuan adalah sekaligus kita adalah menyeleksi dan menilai. Dalam arti menilai ini baik rasa ataupun kemasan, Pak. Bagaimana, bagus tidak? Layak tidak dijual untuk masyarakat. Nah, sebagai bukti bahwa produk yang sudah kita beli sebelum Idul Fitri kemarin, misalnya kemasannya bocor, itu kan kontrol buat kita, buat para UKM. Nah, kemudian juga di situ belum ada PIRT-nya. Nah, kita berharap dinas kita ini membantu memfasilitasi pembuatan PIRT bagi anggota Jackpreneur secara gratis. Yang kedua, fasilitas pemasaran melalui dinas ini kita bantu memperkenalkan ke minimarket yang ada. Contohnya ke Alfamart atau Indomaret. Nah, dalam hal ini memang kita mengikuti aturan Alfamart dan Indomaret. Pertama, berarti harus ada kontinuitas dari produk sendiri. Jangan sampai minggu ini ada, terus minggu depan tidak ada. Saya ditantang nih sama Alfamart Indomaret. Alfamart itu minta 10.000 kuis asam per minggu. Ya. Nah, ini kan tantangan buat kita. Mungkin Jakarta Pusat bisa semua mengkuis asamkan Jakarta Pusat. Ya. Itu opsi saya. Dalam arti bagaimana syaratnya setelah saya ketemu dengan pihak Alfamart Indomaret, jadi harus semi pabrik, Pak. Jadi pabrik mungkin barang berjalan ya, sehingga barang mentah diproses produksi sampai barang jadi atau dikemas. Nah, pegawainya tidak boleh ke pos pertama, Pak. Jadi langsung bersih sifatnya, Pak. Nah ini kita tentang 10.000 per minggu, Pak. Nah, kami nanti akan berencana pertama sudah ketemu dengan koperasi di Tanah Abang. Dia siap dari sisi permodalan dan tempat dan tenaga kerja. Nah, kemudian untuk teknisnya, nah, karena yang sudah kita anggap di salah satunya yang dibanggakan oleh dinas kami adalah kuis asam dari Kemayoran, Pak. Tidak terlalu kemungkinan kuis asam dari kecamatan lain, silahkan. Yang penting nanti berarti sama rasanya, formulanya sama. Sehingga memproduksi 10.000 per minggu, 10.000 botol per minggu kan tidak mudah, Pak. Nah, ini tantangan buat kita. Nah, ini saya rasa di dalam masa pandemi ini sangat baik sekali ada terobosan begitu. Nah, kemudian karena produk tadi adalah belum punya sertifikat atau seperti PRT ya, pangan industri rumah tangga, kemudian PKRT, perbekalan kegiatan rumah tangga. Nah, ini akan kita prestasi dengan mengundang atau memberikan penyuluhan dari suku dinas Sudin Kesehatan Jakarta Pusat, mungkin secara bergantian atau mulai Zoom meeting ya untuk anggota Jackpreneur. Kemudian juga dari BPOM, ya. Kemudian juga dari HAKI ya, dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dan juga mungkin dari BPOM yang sudah biasa melaksanakan ke Jakarta Pusat yang untuk melihat produk kita layak atau tidak untuk dikonsumsi. Kemudian syaratnya adalah melalui pembuatan IOMK. Nah, ini sangat dilema sekali karena setiap PTSP berbeda, Pak. Di Jakarta Pusat PTSP kelurahan A dengan B berbeda aturannya. Jadi contohnya berbeda begini. Ada ber-KTP DKI diizinkan mempunyai IOMK, tapi ada yang belum KTP DKI. Tetapi ada kelurahan di Kemayoran itu adalah yang penting domisili usahanya di Jakarta atau Jakarta Pusat. Itu dikeluarkan IOMK. Dalam hal ini adalah mungkin dinas kita akan memberikan atau ada pertemuan dengan pihak dinas PTSP agar ini bisa dipermudah dan gratis, Bang. Selama ini gratis, Pak. Itu untuk di UMK. Nah, kemudian pelatihan lain seperti sumber yang akan laksanakan seperti online ini adalah karena maaf kalau bicara anggarannya, tapi kenyataan demikian, karena anggaran terbatas, jadi narasumbernya kita minta narasumber dari
yang gratis, Pak. Nah, kami sudah mulai bersurat ke Trisakti, kemudian ke Universitas Borobudur, ya, kemudian Universitas S Unggul, dan juga teman-teman kita kan sudah mempunyai sertifikat, Coach Im, ya. Ini saya rasa sudah berhak untuk melatih jackpreneur. Itulah rencana upaya-upaya dari Sudinas PPKM Jakarta Pusat dalam membenarkan daripada bidang kita. Mungkin demikian dari kami sementara. Mohon maaf apabila ada hal kurang jelas, ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Bapak Kasudin Jakarta Pusat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erus. Terima kasih banyak pencerahannya sore ini. Dan alhamdulillah begitu banyak program-program yang sudah dibuat oleh Sudin Jakarta Pusat, ya. Alhamdulillah ini sangat mendukung sekali terhadap perkembangan UMKM yang ada di Jakarta Pusat. Dan Bapak Ibu yang ada di Jakarta Pusat sangat beruntung karena dinasnya sudah memikirkan sedemikian rupa bagaimana supaya UMKM ini tetap bertahan. Nah, tadi sudah dari Sudin OKOC Indonesia-nya. Baik, Pak Iim, silakan Pak Iim. Baik, Bu Evi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erus, Kepala Seksi UMKM di Dinas, di Suku Dinas PP UKM Jakarta Pusat. Salam buat Pak Kasudin, Pak. Terima kasih banyak. Dan juga teman-teman di kantor Sudin Jakarta Pusat, salam semua. Juga teman-teman yang sekarang ada di kantor-kantor kecamatan, ya, di sekretariat Jackpreneur di setiap kecamatan wilayah Jakarta Pusat. Luar biasa ini, saya lihat di videonya aktif semua. Jadi ada warga binaan juga, Pak, ya, warga UMKM yang ada di kecamatan, ya. Ya, ikut. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami dari OKOC Indonesia diperkenankan untuk berbagi di kegiatan ini, dan ini merupakan langkah P2, ya, pelatihan di dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu di DKI Jakarta yang sekarang lebih keren lagi nih namanya Jackpreneur. Jadi pemerintah DKI Jakarta yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Erus sudah bersama kami bekerja sama untuk membantu pemerintah daerah untuk menciptakan wirausaha baru di DKI Jakarta, sehingga lapangan kerja akan lebih banyak lagi di DKI Jakarta. Dan Pak Erus, kami siap Pak Erus untuk bisa dampingi Pak Erus dan kawan-kawan di Jakarta Pusat. Khususnya di tahun 2020 ini memang kita tahu masa sulit ini, tapi kita tetap melakukan kegiatan. Dan kami siap Pak, tanpa dibayar untuk pelatihan di Jakarta Pusat nih, dengan online seperti ini. Terima kasih Pak. Nanti dibuat rutin, ini bukan hanya pertama, mudah-mudahan Pak Erusnya ini bisa berlanjut terus-menerus. Dan juga Alhamdulillah sudah berlangsung Pak tadi di Jakarta Selatan pagi, dibuka oleh Pak Wakil Gubernur, Pak Ahmad Riza, Pak Riza, dan Ibu Kasudin Jakarta Selatan, maksud saya di Jakarta Selatan, bersama Pak Wakil Gubernur DKI. Juga ada Pak Sandi Uno, pendiri OKOC, juga tadi pagi ada di acara dengan Jakarta Selatan. Nah, saya izinkan berbagi materi, nanti juga materinya akan lebih lengkap lagi nanti sama Mas Azwa, Direktur di nanti Mas Azwa tolong bisa menambahkan. Saya share aja ya materinya, Bapak Ibu semua bisa melihat ini. Ya. Baik, ini kita akan kasih tips nih buat Bapak Ibu semua. Tentunya mungkin ada yang baru juga bergabung dengan OKOC atau Jackpreneur di kecamatan, ya. Nanti bisnisnya mudah-mudahan bisa berkembang dengan kami bina. Ini Pak. Kami mentoring. Nah, ini perkenalkan, saya Iim Samsi, Ketua Umum OKOC. Bisa dicatat aja nomor handphone saya atau dipoto langsung, di screenshot.
Instagramnya @iimrusyamsi. Ya. Nah ini dari Pak Sandi selalu pesan jangan panik, segera adaptasi. Jadi memang ini sedang masa krisis pandemi ini kita jadi tapi alhamdulillah Jakarta tadi Pak Gubernur sudah menyatakan PSBB kita masa transisi. Insya Allah 1 bulan ini transisi, setelah itu kita aman dan sehat. Ya kita doakan selalu para pemimpin di DKI Jakarta juga sehat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dan ini kita lihat dampaknya memang untuk krisis COVID-19 ini di Amerika sendiri memang sudah lebih nih sebenarnya 34 juta orang mengambil paket PHK atau paket pengangguran yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya memberikan stimulus bagi para pekerja yang kena dampak PHK. Kemudian di India juga buruh migrannya itu yang kerja di luar negeri itu lebih dari 150 juta orang terkena juga dampaknya. Dan Indonesia dari Kementerian Tenaga Kerja juga menyatakan sudah 2 juta lebih PHK yang ada di Indonesia. Artinya jumlah pengangguran di Indonesia bertambah nih, kurang lebih bisa mencapai angka 9 juta lebih. Mungkin bisa masuk total 10 juta lebih. Dan sudah ada yang mengajukan kartu prakerja di pemerintah pusat itu sampai 2,9 juta pekerja. Dan ini dampaknya bukan di Indonesia saja, tapi di semua negara, tapi beberapa negara sudah bagus, sudah winning, sudah menang melawan COVID, mereka sudah beraktivitas normal. Insya Allah kita akan menuju ke sana. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang disampaikan Pak Erus bahwa di program PKT atau Jackpreneur ini OKOC telah membuat kurikulumnya tentang 7 langkah suksesnya. Nah, ini yang kita juga adaptasikan di era corona ini. Kita tetap melakukan pendaftaran, Bapak Ibu semua melakukan pendaftaran di kecamatan-kecamatan karena kita punya target 200.000 hingga tahun 2022. Kemudian kita mulai pelatihan. Nah, pelatihannya sekarang ini walaupun serba online sekarang pelatihannya ya. Dan kemudian juga akan terus-menerus dilakukan. Dan ini nanti pendampingan akan dilakukan oleh teman-teman pendamping di kecamatan, dan kami juga siap Pak Erus untuk melakukan pendampingan, konsultasi dengan tim kami, baik mungkin secara online juga kami siap. Nanti kita bikin acara khusus untuk pendampingan. Kemudian perizinan kami sudah dapat konfirmasi dari teman-teman di kecamatan maupun di Sudin akan ada nih untuk yang pendaftar tahun 2020 sudah mulai dibuatkan UMK-nya 1 Juli akan launching UMK-nya. Jadi Bapak Ibu silakan membuat dengan para pendamping di kecamatan, dan yang sudah ada maksimalkan perizinan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya produk kita bisa diedar luaskan. Kemudian pemasaran tadi juga Pak Heru sudah menyampaikan ada nanti pemasaran secara online, dan apalagi dibuat e-katalog yang akan dipasarkan kepada teman-teman ASN, teman-teman pegawai negeri di lingkungan Jakarta Pusat, di kantor wali kota, kantor-kantor suku dinas, dan kantor dinas lainnya. Sehingga ini membantu produk-produk UMKM-nya terserap, ya, terbeli. Ya, kita ada gerakan ayo beli produk-produk UMKM kita, dan apalagi bagus sekali Pak Erus di Jakarta Pusat dibuat paket-paketnya ya, paket mulai tadi yang tadi paket 170.000 dan lain-lain. Kemudian pencatatan keuangan, teman-teman harus disiplin, tetap mencatat uang masuk, uang keluar, walaupun masih manual boleh, tapi di Jackpreneur juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk bisa mencatat keuangan dengan aplikasi khusus, ya nanti bisa teman-teman Bank DKI menyampaikan pelatihan ini. Permodalan juga sudah disiapkan oleh Bank DKI. Silakan mengakses Bank DKI di kecamatan bahwa anggota Jackpreneur ada khusus untuk diberikan pinjamannya. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan karena bisa memutar modal yang punya, walaupun sedikit bisa diputar, silakan. Itu 7 langkah P1 sampai P7 yang Bapak Ibu semua yang terdaftar nantinya akan mengikuti 7 langkah ini. Nah, saya akan menyampaikan tentang 4 tipsnya.
4 tips tentang bagaimana kita sebagai pemilik bisnis, kalau pemilik bisnis juga adalah pemimpin bisnis, bisa bertahan di tengah pandemi, di tengah krisis moneter ini, krisis karena penyakit corona. Yang pertama adalah kita harus transparan apa adanya. Jadi nanti juga ke teman-teman pendamping di kecamatan, Bapak Ibu sampaikan secara transparan kondisinya. Misalnya produksinya apa, produk yang tadinya bisa memproduksi 100 produk per hari, sekarang cuma 20, cuma 50, cuma sedikit pemasukannya, sampaikan. Ya, sampaikan, dan juga kalau punya karyawan sampaikan apa adanya juga supaya karyawan kita mengerti kondisinya dan mereka mau terlibat membantu kita karena mereka adalah pakarnya, mereka punya ide-ide bagus untuk membantu usaha kita. Kemudian yang kedua adalah harus terbuka untuk perubahan-perubahan yang besar. Terbuka ini karena nanti Mas Azwa akan menyampaikan tuh bagaimana perubahan ini harus terjadi ya. Karena pada saat perubahan ini kita mau tidak mau melihat peluang-peluang lain yang biasanya kita diam aja di toko atau di warung atau di rumah. Sekarang kita harus manfaatkan sosial media, harus online, harus beradaptasi, harus berubah. Kemudian Bapak Ibu harus manfaatkan pelanggan-pelanggan yang setia ya. Kalau punya teleponnya, hubungi teleponnya, SMS, WA mereka dan sampaikan kondisi kita dan ceritakan kita sedang berjualan apa. Ya, sehingga mereka mau membantu kita dan membeli. Seperti nanti nih, ASN akan membeli produk-produk binaan UMKM. Dan tips ketiga adalah temukan ide baru. Nah, cari ide barunya, kita memang work from home, kerja dari rumah. Seperti ini sekarang nih, maaf kalau suaranya berisi karena saya di rumah, di tengah. Dan ini kita merubah keinginan menjadi kebutuhan. Nah, sekarang ini dulu mungkin banyak orang ingin membeli sesuatu tapi belum mau karena dianggap belum perlu. Tapi sekarang akhirnya sudah jadi kebutuhan. Seperti misalnya orang kan sekarang mau sehat, yang tadinya ogah-ogahan minum jamu ya, minum rempah-rempah yang menyehatkan, minum vitamin. Nah, dulu enggak sekarang jadi kebutuhan harus. Dan itu jadi peluang buat kita bisa memasarkan produk minuman rempah-rempah, jamu, bir peletok yang khas Jakarta, itu juga jadi kebutuhan sekarang. Saya di kulkas saya minuman-minuman yang menyehatkan seperti itu dari UMKM banyak sekali itu saya rutin meminumnya. Terus cari ide yang bisa dijalankan karena kita punya sumber dayanya. Sumber dayanya apa? Karyawan, kita punya toko, kita punya pelanggan, punya semua yang bisa mendukung usaha kita. Kita punya pendamping di kecamatan, itu juga sumber daya kita ya. Dan kemudian juga kita punya para pejabat di Pemda DKI yang membantu kita, itu juga adalah semuanya adalah sumber daya kita. Jadi mereka yang akan membantu kita. Kemudian yang keempat, investasikan waktu kita. Waktunya jangan dibuang-buang. Manfaatkan waktu dengan baik, selesaikan PR-PR yang ada. Kalau dulu misalnya kita tidak bisa membuat Instagram, sekarang mau nggak mau harus membuat Instagramnya. Karena kita akan jualan di Instagram. Kalau dulu kita belum sempat memasukkan barang produk kita ke marketplace, ke Tokopedia, ke Bukalapak atau Shopee. Nah, sekarang mau nggak mau tuh jadi PR-nya harus diselesaikan. Nah, nanti minta tolong sama pendamping, didampingin. Kemudian waktunya juga bisa untuk meningkatkan kemampuan kita. Misalnya kalau dulu kita cuma bisa membuat minuman rempah-rempahnya beras kencur aja. Nah, belajar bagaimana membuat bir peletok, bagaimana membuat minuman yang jahe, apalagi yang lainnya, tingkatkan kemampuan. Jadi menu-menu baru ada. Jadi kita belajar dari YouTube, dari manapun kita akhirnya belajar. Kemudian Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan tentang loyalitas pelanggan. Nah, ini penting. Jadi karena andalan kita untuk berjualan itu kepada para pelanggan setia. Kadang-kadang kita lupa minta nomor teleponnya. Ya, nah nomor teleponnya harus diminta dari sekarang. Karena nomor telepon itu untuk kita tindak lanjuti. Nah, yang pertama tentu kita harus punya target. Target jualan kita itu mau ke siapa?
produk kita ini untuk dijual ke siapa, Bapak Ibu harus tentukan targetnya ke siapa, sasaran pelanggannya. Ya, kalau kita pasang pelang di depan rumah kita, misalnya kita jualan ayam beku misalnya. Nah, frozen food. Nah, kita pasang di depan rumah berarti itu targetnya adalah tetangga-tetangga kita, orang yang lewat rumah kita, orang yang lewat jalan kita. Nah, itu target kita. Jadi kalau kita jualan baju anak, nah targetnya adalah ibu-ibu yang punya anak balita, ibu-ibu yang punya anak remaja. Nah, itu targetnya. Jadi tetapkan targetnya sehingga bahasa komunikasi kita itu tepat kepada target kita. Produk yang kita akan jual sesuai dengan target kita. Nah, lalu yang naik ke level berikutnya pelanggan. Tapi sebenarnya sebelum pelanggan ini ada namanya pembeli. Bedanya apa? Kalau pembeli itu cuma satu kali beli doang. Kalau pelanggan itu udah lebih dari 2 kali. Kalau 1 kali beli doang itu bisa jadi dia cuma mau coba-coba. Kalau dia kecewa sama kita, akhirnya dia meninggalkan kita. Nah, ini kalau udah beli 2 kali, dia udah jadi pelanggan. Tapi Bapak Ibu jangan lupa minta nomor teleponnya supaya kita bisa tindak lanjuti lagi ya. Saya sering tuh kalau misalnya saya ke depan ITC Cempaka Mas, walaupun saya di atas tol, padahal tiba-tiba SMS masuk, gratis 6 donat jika beli 6 donat di ITC Cempaka Mas. Nah, itu berarti dia pakai data saya tuh, SMS saya, untuk memfollow up. Nah, Bapak Ibu juga perlu. Jadi jangan sampai kita nggak dapat datanya, supaya data ini kita SMS saja minimal, bahwa kita punya produk apa, kita punya produk baru apa, atau kita punya promosi apa, atau kita punya bonus apa untuk pelanggan setia kita. Nah, lalu yang ketiga, itu naik ke atas, member. Member ini biar mereka jadi anggota kita, biar menjadi pelanggan yang setia sama kita. Jadi ada hubungan yang terus-menerus sama kita. Seperti kita kalau ke Indomaret, Alfamart, mana Pak, ada nggak kartu membernya? Kan selalu ditanya. Nah, nanti apa sih bedanya kalau pakai kartu member? Nah, bedanya misalnya ada bonus, ada poin, ada harga khusus. Nah, supaya mereka mengikat. Jadi kalau mereka ingat, oh mau beli bir peletok, oh enakan yang sudah jadi member, saya udah jadi member di sini, saya belinya di situ. Nah, lalu baru naik ke peringkat paling atas, itu namanya pelanggan fanatik, yaitu ini kalau ditawarin apapun dia mau, pelanggan fanatik itu. Kira-kira ada nggak? Bapak Ibu punya pelanggan yang fanatik. Kalau toko kita tutup, kita nggak jualan, nggak bikin produknya, dia marah. Kok nggak jualan sih? Nah, ada nggak? Nah, kalau yang kayak gitu, berarti dia udah fanatik sama kita. Nah, dia jadi pembela. Ada yang jelekin produk kita, dia akan bilang ke kita dan kita dibelain sama dia. Dan malah yang bagus, dia akan menjadi tenaga penjual kita. Apapun bisa dibeli oleh dia dan dia jualin ke orang lain. Dia jadi reseller. Nah, ini Bapak Ibu harus bangun nih tangga loyalitas pelanggannya. Nah, lalu ini saya kasih bonus, ada 5 strategi WhatsApp marketing dari Mas Dian Martin. Nah, karena kemarin tanggal 31, hari Minggu, saya ada talk show dengan beliau. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing. Nah, kasih tip. Ini bisa dilihat sih di YouTube-nya OKOC Indonesia. Ngasih tip tentang bagaimana digital marketing dengan WhatsApp. Jadi yang paling sederhana Ibu Bapak jualannya pakai WhatsApp aja. Jadi boleh pakai marketplace ya, tapi ternyata WhatsApp itu paling cepat juga. Jadi karena ada kedekatan kita dengan teman yang di WhatsApp. Nah, tapi yang pertama tipsnya, kita tahu dulu tentang produk yang kita akan jual. Kita tahu dulu manfaatnya apa, khasiat produk tersebut apa. Kita harus kuasain. Tahu tentang bahan dan kandungan dari produk tersebut apa, fiturnya atau variasinya ada apa aja. Dan kemudian kelebihan kekurangannya tahu, pengalaman atau testimoninya tahu. Nanti teman-temannya Pak Erus yang ASN kalau beli ditanya seneng nggak, apa testimoninya, dicatat testimoninya, terus nanti dikasih tahu ke orang lain nih, ada nih pejabat di Wali Kota Jakarta Pusat habis beli ngomong, oh enak produknya dan harus dicoba. Nah, itu disampaikan testimoninya. Kemudian tips kedua, harus mencari sumber pelanggan sebanyak mungkin. Ya, kita harus banyak cari pelanggannya. Nah, dari mana? WA itu paling gampang. Di WhatsApp coba dicek Ibu Bapak berapa banyak WhatsApp grup, berapa banyak kontak di WhatsApp yang chatting sama kita tiap hari siapa. Nah, paling pertama misalnya kita cari keluarga kita. Ya, keluarga kita itu ada paman, tante, keponakan, adik kakak kita, saudara dari mertua kita, saudara dari saudara kandung kita, ini pasti banyak keluarga.
teman-teman sekolah, SD, SMP, sampai kuliah, sampai teman di masjid, teman di pasar, teman di gereja, dan lain-lain. Komunitas Jackpreneur juga banyak sekarang. Silakan gabung. Nanti berjejaring, karena berjejaring ini jembatan buat kita semua untuk meningkatkan usaha kita. Sosial media, Bapak Ibu harus aktif di sosial media Instagram, Facebook, kemudian di Twitter, dan macam-macam. Jadi itu manfaatkan mencari sumber pelanggan. Dapatkan nomor WA-nya, simpan nomor WA-nya, bikin grup boleh. Nah, lalu nomor 3, promosikan produk kita. Nah, target promosinya ke siapa? Konten promosi atau copywriting. Cara tulisannya seperti apa? Jangan terlalu jualan langsung, tapi isinya tentang tips. Misalnya kita jualan bir peletok, tapi tentang sejarah bir peletok itu apa, manfaat bir peletok itu apa. Nah, akhirnya mereka senang sama kita, akhirnya dia beli sama kita. Terus jadwalkan promosinya kapan. Kalau di sosial media, misalnya kalau pagi-pagi itu bagus. Banyak orang megang WA, ya. Kalau pagi jam 9 kurang itu masih banyak. Terus jam 12 siang, pada habis makan siang, sholat zuhur, mereka buka WA. Kemudian sore-sore atau malam pada saat di rumah. Nah, jadwalkan kapan waktunya yang baik. Nah, ini yang terakhir, tips nomor 4, jalin kerjasama untuk mereka jadi reseller. Jadi bangun grup WA, boleh. Kemudian tawarkan supaya mereka jadi reseller kita, jadi dropshipper kita. Jadi reseller itu mereka menjual produk-produk kita. Kalau ada teman yang, Pak, saya mau usaha dong, ya udah usaha aja nih, jualan baru produk kita. Atau ada warung yang bisa menjual produk kita. Jadi buka jalur penjualan lain. Jadi bukan kita aja yang jualan, kita juga membuka channel-channel lain supaya luas lagi tempat kita menjualnya. Nah, yang terakhir, nomor 5, follow up dan kenali pelanggan kita. Jangan berhenti, jadi tindak lanjuti. Makanya tadi penting tuh tangga pelanggan, supaya kita punya nomor-nomor telepon, supaya bisa di follow up, bisa ditindaklanjuti, jangan berhenti. Ingatkan kembali apa yang dia pernah beli. Pak, dulu pernah beli, sekarang kayaknya udah habis deh. Bapak mau beli lagi nggak? Ini Pak, ada produk baru lagi. Ada paket baru, tadi Pak Eris bagus Pak, ada bikin paket-paket, kemudian bikin penawaran khususnya kasih waktu tertentu, misalnya hanya 5 hari dari sekarang beli ini dapat bonusnya ini misalnya. Lakukan negosiasi, tawarkan ya. Nah, ini tips-tips yang bisa saya berikan, dan kesimpulannya adalah bahwa sekarang kita ada di masa pandemi, ada peluang baru tentunya di tengah krisis ini, ada kebutuhan-kebutuhan baru dan perubahan gaya hidup. Ya, sekarang perubahan gaya hidupnya apa? Orang harus pakai masker. Jadi yang bisnisnya masker boleh berkreasi macam-macam maskernya. Kemudian harus bawa hand sanitizer dan lain-lain. Jadi gaya hidup sehat juga diutamakan. Bagaimana kita menjual frozen food tapi lebih sehat lagi. Kemudian kita kerja di rumah, banyak belajar lagi sekarang, baca buku, cari keterampilan-keterampilan baru. Di YouTube banyak sekali, misalnya menu-menu baru, menu masakan baru yang bisa kita pelajari. Kita banyak juga bisa kumpul bersama keluarga. Silaturahim. Nah, kekuatan Jackpreneur sama OKOC adalah silaturahim. Jadi saling bersilaturahim ini insya Allah akan ada janji Allah, yaitu perluasan rezeki dan panjang umur. Ya, insya Allah walaupun kita social distancing, Bapak Ibu di kecamatan tetap bisa bersilaturahim. Terima kasih, itu aja Bu Evi, mungkin nanti ditambahkan oleh Coach Azwa. Dan ini nomor telepon saya WA, langsung Bapak Ibu silakan WA saya, di Instagram saya juga silakan. Ini acara live nih di Facebook OKOC Indonesia, nanti juga akan ada di YouTube-nya. Jadi nanti bisa share tontonan ini ke teman-teman yang lain yang tidak datang. Saya lihat banyak sekali yang hadir di kecamatan-kecamatan. Jadi kalau di Zoom-nya ini lebih dari 40, bisa total 5, bisa 100-an. Terima kasih Mbak Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iim, Ketua Umum OKOC Indonesia. Saya mau menyapa teman-teman semua nih. Tanah Abang, mana suaranya Tanah Abang? Halo Bang. Kemayoran, mana Kemayoran suaranya? Kemayoran, halo. Oke, Gambir, mana Gambir?
Gambir, halo. Kemudian Cempaka Putih, ayo Cempaka Putih, halo. Menteng, Menteng, mana Menteng? Luar biasa ya semuanya nih, luar biasa lah. Senen, halo Senen. Kemudian Johar Baru mana suaranya Johar Baru? Ya, oke semuanya teman-teman, alhamdulillah tadi sudah dapat pencerahan dari Pak Iim ya, bahwa di era pandemi saat ini bukan saatnya untuk kita menyerah, tapi inilah saatnya untuk kita tetap semangat menemukan metode-metode baru sehingga kita bisa beradaptasi dengan new normal. Semangat teman-teman semuanya. Oke, dari Pak Iim sekarang saya akan menyapa Mas Azwa. Mas Azwa ini adalah direktur dari Diklat OKOC. Mas Azwa, suaranya mana Mas Azwa? Halo. Maaf Bu Epi. Bu Epi, izin Ya? dari Jakarta Pusat. Halo, ya Izin, Pak. Bu Epi, ya. Ya, Ini gimana Pak Pak Iim? Kasudin. Pak Kasudin udah hadir. Ya. Oh ya, Pak Kasudin sudah hadir. Ya. Halo. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kasudin, Pak Bangun Richard. Terima kasih, Yang Pak. saya hormati Coach Iim, Bu Vika, Ya. teman-teman saya, para pendamping kecamatan, 8 kecamatan hadir semua ya. Di Alhamdulillah hadir. Silakan Pak Kasudin. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah, puji Tuhan. Selalu sehat dan selalu optimis dan semangat. Ya. Baik, Kasudin, kira-kiranya apa yang bisa disampaikan untuk para pelaku UMKM? Monggo silakan. Saya kira apa yang telah disampaikan Pak Erus itu merupakan kebijakan dari dinas kita. Yang pertama tadi yaitu fasilitasi pemasaran produk ya Bu ya. P5 kita sedang ada program untuk fasilitasi pemasaran produk jakpreneur binaan kita ke pegawai Bu. Nah itu yang sekarang dilakukan setiap bulan, itu programnya Bu PLP. Kemudian yang kedua UMK. Setelah itu ada PIRT, izin-izin ya Bu ya. Dan yang terakhir pelatihan OL Bu. Jadi pelatihan OL ini walaupun dalam keadaan pandemi Corona 19 ini ya kita tetap laksanakan. Nah, oleh sebab itu kami mohon bantuan teman-teman dari PGO, Coach Iim dan teman-teman ya agar program ini terus berjalan sampai Desember 2020. Siap, Coach Iim. Siap. Gitu ya. Siap, Walaupun kata Pak Erus biayanya ditunda. Gitu. Siap. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Coach Iim telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan kita, berbagi ilmu dengan kita. Terima kasih juga ke Bu Vika yang telah memfasilitasi. Kemudian lanjut ke pembicara selanjutnya. Saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasudin. Terima kasih Pak Sudin sudah memberikan suntikan semangat lagi nih buat kita semua. Jadi nggak ada alasan untuk nggak semangat ya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap optimis, dan juga harus tetap positif melihat ke depan. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Direktur Diklat OKOC Indonesia yang saat ini juga sudah hadir. Mas Azwa, silakan Mas Azwa. Apa kabar Mas Azwa? Halo. Ya. Halo. Baik, Mas Azwa silakan, saya persilakan untuk menyapa teman-teman dan juga memberikan pencerahan juga kepada para pelaku UMKM di Jakarta Pusat. Silakan Mas Azwa. Terima kasih Pak Yo waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih waktunya Bapak Kasudin Jakarta dan seluruh peserta jajarannya. Salam hormat saya untuk teman-teman di suku dinas PPK UKM. Salam hormat saya untuk Ketua Umum OKOC Indonesia Bapak Iim Rushamsi. Yang semangatnya ini luar biasa. Saya banyak belajar tentang sebuah semangat dari beliau ya yang luar biasa ini. Terus juga salam hormat saya untuk
Ibu Evi, Wakil Direktur Diklat OKOC Indonesia yang turut serta membersamai setiap gerakan, setiap langkah dari Direktorat Diklat. Terima kasih, tak lupa saya ucapkan kepada Vika, tim eksekutif, dan semua tim eksekutif yang arrange acara ini dari awal hingga akhir, sehingga bisa berjalan tanpa ada kendala yang berarti. Salam cinta saya juga untuk semua teman-teman UMKM Indonesia, khususnya Jakarta Pusat yang hari ini telah melakukan satu langkah perubahan besar, ya, satu langkah perubahan besar, yakni belajar, ya, karena terbentuknya satu peradaban itu dimulai dari human-nya yang well educated, yang terdidik dengan baik, ya, dan satu peradaban di negara manapun, di peradaban manapun punya satu kesamaan, yaitu masyarakatnya, people-nya, mereka adalah orang-orang yang teredukasi. Hari ini yang sudah menyempatkan waktu, yang sedang sibuk, yang sedang banyak urusan, yang sedang pusing, semoga dimudahkan oleh Allah, dan terima kasih sudah mengambil satu langkah besar, yakni belajar. Kita sama-sama belajar, ya, kita sama-sama belajar. Perkenalkan, slide saya belum muncul, ya. Terima kasih Kakak Vika. Oke, kita punya slide ini bangkit di era new normal, ya. Bangkit di era new normal dan tumbuh menjadi juara, ya. Bangkit itu satu langkah awal, ya. Lalu berikutnya adalah tumbuh, ya. Dan langkah yang lebih jauh adalah menjadi juara, karena bangkit itu sendiri adalah satu kepastian dari manusia, ya, bahwa asalkan kita punya semangat untuk bangkit, maka untuk bertumbuh dan menjadi juara bukan hal yang mustahil. Namun saat kita bahkan enggan untuk sekedar bangkit, maka tumbuh bahkan menjadi juara hanya angan-angan belaka. Jadi bangkit di era new normal. Nanti saya akan coba bicara sedikit sharing-sharing tentang apa sih bangkit, apa sih new normal itu gimana, tumbuh menjadi juara itu bagaimana. Oke, next. Sebelumnya perkenalkan, ini foto saya tuh masih punya rambut, ya. Jadi mohon maaf kalau rambutnya sekarang baru hilang. Perkenalkan, nama saya, lu gak pakai nama ini, lupa saya tulis, astagfirullahaladzim. Nama saya Azwa Nufi, ya. Nama saya itu panjang, teman-teman. Nama saya itu Abba Zubair Al-Awam. Itu bapak-bapak, ya, yang saya hormati, nama saya itu panjang, Abba Zubair Al-Awam, ya. Jadi tapi saya singkat menjadi Azwa Nufi sesuai dengan akun saya nih, semuanya Azwa Nufi. Sekarang saya diamanahi sebagai Direktur Diklat OKOC Indonesia, membersamai Coach Iim, membersamai Coach Evi untuk menyelesaikan satu masalah di Indonesia terkait dengan kewirausahaan, membantu masalah di Indonesia melalui jalur pembukaan lapangan kerja dengan nahkoda dari Coach Iim. Nomor telepon saya, silahkan nanti kita berinteraksi, berdiskusi, tanya jawab. Insya Allah 24 jam, ya. HP-nya sih nyala 24 jam. Tapi nggak tahu dibalasnya mungkin agak lama, ya. Karena kan chat itu kadang-kala suka numpuk. Teman-teman yang ingin berdiskusi dengan saya juga bisa add Instagram saya di @azwanufi, ya. AZWANOFI. Itu profil singkat saya. Oke, next. Daftar isinya hanya 3, ya, hanya 3, dan saya coba persingkat, ya. Yang pertama, new normal adalah new equilibrium. Equilibrium, maaf, saya tulis seharusnya equilibrium. Saya kurang tulisnya itu. Yang kedua, shifting consumer behavior. Yang terakhir, tumbuh menjadi juara. Nanti akan saya coba jelaskan satu-satu dengan penjelasan yang sangat simpel, sangat mudah, ya. Next.
New normal adalah new equilibrium. Jadi sebetulnya apa sih equilibrium ini? Equilibrium ini agak asing ya istilahnya ya. Tapi equilibrium itu adalah sebuah persamaan. Jadi new normal itu sebetulnya tidak terjadi hanya saat kita ditempa ombak COVID-19. Jadi new normal itu selalu terjadi dan bahkan sering terjadi. Contohnya pergantian dari era produksi massal ya, kan sempat nih di dunia ini sempat era produksi massal ya kan yang manufaktur pabrik-pabrik besar di era 1.0, bahwa orang kaya itu adalah orang yang punya pabrik-pabrik, meskipun sampai sekarang cuma gayanya mulai berubah. Era 2.0 ini sedikit preview sejarah ya, era 2.0 itu mulai berubah lagi. 2.0 itu ke 3.0 mulai berubah. Yang banyak memperkerjakan orang, sekarang orang mulai diganti dengan 3.0 itu adalah era komputer ya. Jadi eranya adalah era mulai komputer. Dan era 3.0 beralih ke era 4.0, itu perubahan dari komputer kepada IoT, Internet of Things, yang semuanya terkoneksi dengan internet ya. Bahkan emak-emak rebahan di rumah pakai daster, omsetnya bisa miliaran. Itu sangat mungkin ya. Sangat mungkin bapak-bapak di rumah pakai sarung ya, profitnya, untung bersihnya sebulan 100 juta. Itu mungkin banget ya. Itu mungkin banget ya. Karena selalu ada new normal ya. Namun setiap perubahan dari zaman yang tadi saya sebutkan itu tidak menampar banyak pihak ya. Tidak menampar banyak pihak. Di era COVID-19 ini ya kan, banyak sektor yang terdampak ya. Bahkan terdampaknya pun besar ya. Bahkan era sektor pariwisata ya kan, itu mulai besar. Contoh gini, di era sebelum COVID-19 perubahannya ya, contohnya orang itu lebih suka saving money, nyimpen uang cuma untuk nanti just fun, berlibur gitu aja ya. Berliburnya walaupun backpacker tapi berlibur. Nah sekarang ya kan itu mati ya. Bahkan di penyedia jasa wisata mulai memberikan jasa wisata virtual ya, jasa wisata virtual. Contohnya salah satu BUMD di Jakarta ya, Ancol ini itu memberikan jasa wisata virtual, jasa wisata virtual. Karena saya kenal dengan salah satu tim Mbak Dika itu tim apa ya, lupa aku. Kayak humasnya gitu. Ya, jadi beliau banyak bercerita tentang akan ada new normal dalam tanda kutip, akan ada perubahan baru. Nah, equilibrium itu adalah persamaan. Kalau dulu ya orang nggak familiar dengan tablet, nggak familiar dengan laptop, akhirnya dipaksa untuk berubah. Ya akhirnya mulai terbiasa. Supply dan demand nanti akan terbentuk lagi. Jadi kalau kemarin itu banyak supply dan demand itu nggak teraturan kemarin itu ya. Permintaan terkait alat-alat kesehatan ya, apapun itu, baik yang medis maupun non medis itu meningkat luar biasa, namun permintaan tidak ada. Nah, bahan pangan ya kan, itu mungkin sempat kosong. Tapi di akhir-akhir itu saya dapat info di beberapa kota di Indonesia itu mereka sudah bingung lagi membuang barang. Jadi supply sama demand-nya ini nggak teratur. Ya, karena apa? Karena ada new normal. Ya, new normal, dan itu adalah membentuk persamaan yang baru. Next. Ya, ini yang paling penting ya. Saya coba jelasin sebentar. Ini akan ada perubahan perilaku konsumen. Nah, teman-teman tolong kalau bisa di screenshot atau nanti mungkin ini materinya akan kami bagikan ya. Jadi akan ada perubahan perilaku konsumen ya. Sebetulnya perubahan yang saya kutip dari salah satu pakar branding Indonesia, pakar marketing Indonesia, ada 30 ya, ada 30. Namun saya cuma memberikan 4 aja.
Yang pertama adalah jatuhnya mobilitas dan bangkitnya virtual. Ya, contohnya ini sekarang ini kita tidak lagi berkumpul di satu tempat, ya kan, hanya untuk mendapatkan pelatihan. Sekarang kalaupun harus berkumpul di satu tempat, ya kan, trainernya nggak harus datang, bisa dengan virtual. Nah, ini mobilitas akan jatuh. Meeting-meeting di mana-mana, capek-capek di jalan, cukup dengan virtual, ya kan. Orang sekarang mulai terbiasa. Itulah kenapa Zoom omsetnya meningkat naik. Jadi contoh lucunya tadi ada salah satu sesi Zoom kita, ya kan, itu ada audiens itu nyimak sambil keroan. Tahu dulu saya. Yaitu nyimak sambil keroan. Saya nggak bohong itu ya, nyimak sambil keroan. Ada juga yang nyimak sambil melihara ayam, itu ada. Jadi perilaku perubahan konsumen itu mulai terbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Coach Iim, Ketua Umum OKOC, bahwa online shopping itu bukan sesuatu hal yang baru, tapi yang berubah adalah cara orang membelinya. Maaf, bukan cara ya, tapi lebih ke sikap orang membeli. Kalau dulu itu scroll, lihat barang menarik dibeli, ya kan. Kalau sekarang itu membeli hanya yang dibutuhkan, bukan lagi yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah food delivery. Kalau dulu orang itu beli sekali 2 kali, ya, sekarang udah beralih ke habitual. Jadi lebih ke kebiasaan sehari-hari. Contohnya emak-emak dari rumah potong ayam di rumah, bapak-bapak potong ayam, potong lele, emak-emak nyiapin sayur mentah, dijual lewat online, ya. Karena barangnya bagus, orang repeat order, ya. Akhirnya orang nggak ke pasar lagi, ya kan, orang pesennya lewat online, dan ini sudah terjadi di banyak hal. Kemarin ini saya terapkan juga, ya, karena sekarang udah jarang banget belanja gitu, ya. Jadi lebih ke apa-apa datang habitual. Jadi di satu kebiasaan untuk konsumsi, ya, dan lain-lain hal. Yang terakhir adalah frozen food. Oke, meskipun ada stay at home lifestyle, jadi lifestyle di rumah aja, yang itu biasanya ada yang masak-masak, bapak-bapaknya, ya, ibu-ibunya, anaknya suka masak, tapi frozen food pun itu menjadi salah satu bisnis yang diminati di era pandemi ini. Itu dengan bukti bahwa penjualan frozen food itu naik, ya, naik akumulasi penjualan mereka itu naik. Orang banyak shiftingnya, beralihnya, ya, dari perusahaan-perusahaan biasa itu beralih ke frozen food. Saya punya kenalan jualan perusahaan interior, ya, interior gitu, akhirnya sekarang jualan buku. Salah satu oleh-oleh di Indonesia, di salah satu kota besar di Indonesia, ya, kan pariwisata mati nih, ya kan, meskipun sedang menyiapkan skema dan sebagainya, tapi kemarin itu pariwisata mati, sedangkan mereka harus memberikan konsumsi supply kepada para karyawannya. Akhirnya apa? Jualan frozen food. Nah, jadi teman-teman, ini peralihan perilaku konsumen itu paling nggak ada 4 ini. Next, biar dipercepat. Nah, tumbuh menjadi juara. Teman-teman, lakukan 3 hal ini saja di awal, ya. Oke, di awal. Hanya mungkin nanti intensitasnya diperbanyak. Yang pertama, stay foolish, stay update. Jadi tetaplah merasa bahwa Anda tidak tahu apapun, ya. Yang berarti itu Anda akan terus belajar, ya. Oke, dan stay update, ya. Stay update, karena perubahan yang tidak menentu ini, ya, akan mengharuskan kita untuk update. Setiap new normal, setiap perubahan baru akan melahirkan orang-orang kaya baru. Itu selalu seperti itu dari 98 sampai sekarang, ya. Yang kedua, optimis dan pesimis, ya, seperti yang sering kita bilang, optimis dan pesimis. Optimis selalu menghasilkan para winner being a champion, selalu pemenang yang akan menjadi seorang juara.
dan pesimis, ya kan, akan melahirkan para loser, para pengecut di belakangnya. Pilihan ada di tangan kita semua, teman-teman. Ya, apakah kita akan maju dengan optimis yang ada pada diri kita, atau kita hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintahan, dan naudzubillah bahkan kita menyalahkan Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, ya, di era Internet of Things ini yang kita bisa terkoneksi tanpa harus bertemu, perbanyak koneksi yang nanti kita akan sering berinteraksi, yang lalu kemudian kita akan berkolaborasi. Karena apa? Karena banyak hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan karena mobilitas yang terbatas, ya kan. Hal yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi, interaksi, ya, lalu berkolaborasi. Terakhir dari saya, next. Perubahan akan terus terjadi, teman-teman, ya. Mau itu era pandemi, era dibandemi, ya. Orang Jawa bilang dibandemi, ya. Era pandemi, era apapun namanya, ya. Perubahan akan terus terjadi. Siap atau tidak siap pasti akan menghampiri. Naikilah ombaknya, jangan dilawan. Naikilah ombaknya, ya. Dan jadilah pemenang di dalamnya. Itu saja dari saya, teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Yang mau bertanya silahkan bisa Zoom chat. Saya akan coba jawab sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih Bu Evi dan Pak Iim dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menurut saya, ya, teman-teman, ya. Oke, terima kasih banyak Mas Azwa, luar biasa pencerahannya. Naikilah ombak dan jangan dilawan. Tapi kita harus tetap semangat mempersiapkan segala sesuatunya untuk kondisi-kondisi new normal ini. Teman-teman semua, pelaku UMKM, para pendamping, Pak Kasudin, kemudian Pak Kepala Suku Dinas UMKM, terima kasih banyak hari ini, sudah banyak sekali pencerahan-pencerahan yang sudah diberikan. Dari Sudin UMKM juga sudah memberikan apa saja strategi-strategi untuk bisa tetap membantu para UMKM. Dari kami PGO atau OKOC Indonesia juga selalu support para UMKM untuk bisa tetap semangat menghadapi ujian-ujian atau tantangan demi tantangan yang insya Allah kita akan jadi pemenangnya seperti kata Mas Azwa tadi. Baik, sekarang kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Tadi sudah ada yang bertanya dengan melalui chat, yaitu untuk untuk para pendamping ini aplikasinya seperti apa. Nah ini saya kurang tahu apakah seperti apa aplikasinya, nanti mungkin bisa dijawab dari dinas UMKM-nya sendiri. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana pengurusan UMK atau PIRT. Nah untuk hal ini tentu saja tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Kepala Suku Dinas bahwa nanti akan ada pelatihan-pelatihan dan juga akan ada pendampingan untuk pengurusan PIRT atau UMK ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap semangat untuk mengikuti proses demi proses yang akan Bapak Ibu lalui ketika Bapak Ibu mengurus perizinan-perizinan tadi. Baik, selebihnya saya buka sesi tanya jawab yang nanti akan dijawab oleh mungkin dengan Mas Azwa, Pak Iim, atau juga nanti dengan Pak Erus atau Pak Kasudin. Silakan teman-teman semuanya. Saya buka untuk tanya jawab, silakan. Jika ada yang mau bertanya. Bisa dibacakan dari Zoom chat dulu, Mbak. Nanti ada yang bertanya bisa resen. Baik, untuk yang chatnya tadi yang bertanya adalah mengenai ini ya, bagaimana pengurusan UMK. Nah, mungkin bisa dijawab dari siapa nih yang akan mau menjawab nih? Mungkin dari Pak Erus, silakan Pak Erus. Bisa dijawab? Baik, terima kasih Bu. Untuk UMK, ini dari kecamatan mana yang sudah bertanya? Tidak ada nama kecamatannya sih Pak, tapi mungkin ini juga menjadi sebuah pertanyaan dari teman-teman yang hadir gitu kan. Ya, baik, terima kasih. Untuk UMK, pertama, domisili usaha di mana? Jakarta bukan? Ya, saya khawatir yang bertanya nih di luar Jakarta kan? Ini dari Ibu Rini C. Katuk. Rini? C. Katuk. C. Katuk. Mungkin di Jakarta Pak, peserta dari Jakarta ini. Oh siap. Oke, terima kasih Mas Im. Untuk Jakarta sangat mudah sekali. Yang pertama adalah mendaftar dulu sebagai anggota Jackpreneur. Itu yang utama. Ya. Jadi diakui sebagai binaan
dari suku dinas PPK UKM Jakarta Pusat. Yang kedua, diupayakan KTP DKI. Dan kemudian setelah mendapat pelatihan dari pihak kita, ya itu kan adanya di perizinan, Pak ya. Nah, oleh perizinan. Nanti dari pihak pendamping kita mengadakan survei ke lokasi usahanya. Survei tentunya kita minta datanya seperti KTP, KK, kemudian NPWP, dan sangat sulit adalah surat kepemilikan rumah. Kalau surat kepemilikan rumah, kalau tidak ada, tidak apa-apa, karena dipermudah. Yang jelas usahanya yang sudah pasti apa. Nah, kita survei dengan pendamping kita. Kemudian dari pihak suku dinas membuat rekomendasi untuk ke PTSP di mana domisili ibu atau bapak yang akan membuat UMK berada. Ya. Setelah membuat rekomendasi, pendamping kita survei, sekarang sudah permudah. Pendamping kita sudah dapat aplikasi untuk mencetak UMK. Demikian. Jadi kurang lebih sekitar 3-4 hari sudah jadi UMK. Yang penting domisili usahanya. Jadi tidak terpaku KTP di mana. Usahanya di Jakarta Pusat akan dikeluarkan UMK. Demikian, Pak. Masih, Pak. Ya, Bu Evi. Terima kasih Pak Erus. Jawabannya luar biasa. Mudah banget di Jakarta ya sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Erus. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Bagaimana pengurusan izin ya tadi untuk izin usahanya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Erus ya, terkait dengan pemasaran produk craft. Ini seperti apa? Apakah nanti akan seperti produk-produk lain dibuatkan satu saluran sehingga bisa diberikan kesempatan untuk bisa menjual produk-produknya atau seperti apa? Seperti itu. Mungkin bisa dijawab dari teman-teman dinas, Pak. Silakan. Putra. Ya. Oh, craft. Oke. Terima kasih. Untuk pemasaran craft ya. Craft ini karena kondisi saat ini pandemi, kebetulan nih dari pihak Sudinas semua sejak Jakarta sudah tidak lagi bazar. Anggaran bazar ditiadakan karena mungkin Pemda tertuju untuk COVID semua kan anggarannya. Sehingga terhambat untuk bazar. Biasanya kita melaksanakan bazar di tiap kecamatan. Ya, satu kecamatan 3-5 kali, Bu. Itu yang dibiayai oleh dinas, oleh Sudin. Nah, karena terhambatnya daripada kegiatan ini, tidak ada anggaran untuk bazar, sehingga kita upayakan mulai online. Nah, kita sekarang sudah mulai mendata produk-produk unggulan di tiap kecamatan. Ya. Untuk kita samakan mulai di antaranya Bukalapak. Demikian, Bu. Silakan, Bu Evi. Ya, sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Erus ya tadi. Nah, Pak Erus ini juga ada pertanyaan nih, bagaimana sih menjadi anggota Jackpreneur? Ini gimana nih Pak supaya bisa jadi anggota Jackpreneur? Baik, terima kasih. Jadi anggota Jackpreneur sangat mudah sekali. Yang pertama tadi kembali seperti UMK. Kalau kecamatan misalnya Kecamatan Kemayoran nih, dia berKTP Kemayoran berarti daftarnya di Kecamatan Kemayoran sesuai dengan domisili KTP di mana tempat tinggalnya. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya mendaftar atau datang ke sekretariat PKT atau OKC. Pelangnya di kecamatan masih bunyi OKC, Bu ya, Pak Im ya. Jadi di lantai 1 semuanya. Ya. Ada di sana. Nah, silakan warga semuanya yang berminat untuk menjadi anggota binaan atau Jackpreneur datang ke setiap kecamatan. Akan dilayani oleh pendamping kita. Pendamping untuk IKM 4 orang dan UKM ada 4 orang. Cukup banyak. Demikian.
Baik, terima kasih banyak Pak Sudin. Satu lagi nih Pak, ada pertanyaan nih untuk permodalan. Selama ini kan yang baru ditawarkan adalah dari bank. Nah, apakah ada saluran untuk menambah suntikan dana ini selain dari bank nih Pak? Silakan Pak. Kalau selain dari bank, sementara ini ada dari pihak swasta. Ya, pernah datang ke kami. Yang penting pertama menjadi anggota bidang kita, anggota Jackpreneur dulu. Ya, ada dari pihak swasta. Sudah ketemu dengan kami. Dari mana uangnya? Dari bank bukan. Jadi itu ternyata kumpulan mungkin dari para pengusaha ya. Dan membantu untuk UKM. Ya. Silakan berkonsultasi ke setiap kecamatan. Jadi sudah ada dari bank, dari pihak swasta akan memberikan modal ya. Namanya saya lupa, pernah ketemu dengan saya orangnya. Nah, silahkan didaftar saja ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan Bank DKI. Itu kan hanya 6 sampai 9% bunganya. Terasa sangat mudah sekali. Sangat murah sekali. Demikian sementara. Baik, terima kasih banyak. Nah, pertanyaan terakhir sebagai penutup adalah mengenai ini Pak. Apakah pendaftaran tadi bisa dilakukan secara online, tidak perlu datang ke kecamatan? Ini adalah pertanyaan terakhir karena memang kita akan mengakhiri sesi ini di tepat pukul 17. Baik, bagaimana Pak? Apakah boleh secara online Pak untuk mendaftarkan sebagai anggota Jackpreneur? Nah, sementara ini keterbatasan kita belum punya aplikasi ya untuk pendaftaran di kecamatan. Jadi minimal ya datanglah sekali. Oke, jaga jarak ya. Datang dulu, kita belum punya aplikasi, daftar langsung. Tetapi nanti kita bantu pendaftarannya. Tetap mulai online dengan pendamping. Demikian, mungkin sekali boleh kecamatan datang. Langsung. Baik. Ya. Bagaimana? Barangkali ada tambahan dari Coach Im. Terima kasih. Pak Im, silakan ada yang mau ditambahkan Pak Im. Ya, terima kasih Pak Erus. Ya, alhamdulillah teman-teman untuk izin. Jadi kita yang sudah saya sampaikan P1 sampai P7 diterapkan di Jackpreneur. Tadi Pak Heru sudah jabarkan satu-satu. Jadi pendaftaran bisa langsung ke kecamatan dan juga kalau online memang ada juga tuh Pak Heru ya di websitenya. Teman saya lupa websitenya Jakarta ya, Jackpreneur Jakarta. Atau nanti juga bisa mendaftar melalui komunitas OKOC. Nanti kita akan sampaikan ke kecamatan atau ke sudin yang berhubungan. Jadi bisa juga ke okoc.net, itu juga ada kolom ayo gabung. Kemudian untuk tadi saya menambahkan juga kalau untuk akses permodalan di OKOC juga sama tuh Pak Erus, selain dari bank juga membantu juga dari yang lainnya. Misalnya kita ada kerjasama dengan Dompet Duafa. Dompet Duafa ini memberikan dana berputar dari zakat dan wakaf. Jadi dari dana wakaf dan juga zakat ini dananya harus berputar dan bisa mencapai 10 juta rupiah. Nanti bisa hubungi Mas Azwa atau saya juga boleh. Nanti kita bantu untuk tapi harus ikut juga prosesnya ya. Prosesnya ikut pendampingan di kecamatan, ikut perizinan, kemudian sudah ada pemasarannya. Nanti setelah lolos dari P1 sampai P6, nanti kita kalau memang mau yang lewat bank, ada Bank DKI, kemudian ada yang luar bank, ada dengan Dompet Duafa. Mungkin itu tambahan dari saya, dan terima kasih banyak Pak Erus. Ini tidak berhenti di sini. Insya Allah kita siap Pak Erus untuk terus melakukan pelatihan online seperti ini, karena memang masih dibatasi ya untuk kita berkegiatan secara normal. Ini new normal, mudah-mudahan dengan bisa lewat online ini kita bisa menambah ilmu untuk meningkatkan usaha kita, lapangan kerja jadi bertambah juga. Terima kasih Mbak Evi dan teman-teman semua, Pak Erus, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Iim dan terima kasih banyak juga Pak Erus. Kita akhiri sesi pelatihan online hari ini bersama dengan Dinas dari UMKM Jakarta Pusat, dari OKOC Indonesia,
ada Pak Iim dan juga ada Mas Azwa. Terima kasih banyak untuk partisipasinya semua. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak sekali pencerahan, mulai dari bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Dinas UMKM terkait dengan pembinaan para UMKM. Kemudian dari OKOC Indonesia juga akan selalu support para pelaku UMKM dengan berbagai macam aktivitasnya, mulai dari pelatihan sampai dengan pendampingan. Insya Allah kita akan saling bersinergi dan insya Allah kita akan memenangkan pertarungan ini bersama supaya kita bisa keluar dari menjadi pemenangnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Azwa. Semangat semuanya teman-teman. Pak Iim, kasih foto atau gimana nih? Yuk kita foto bersama ya. Ya. Tangannya gimana Pak Iim? Oke. Kita foto ya. Silakan teman-teman semuanya semangat untuk foto. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Erus. Terima kasih banyak Kepala Sudin UMKM Jakarta Pusat. Terima kasih banyak Pak